Nah, ini tentukanlah jumlah dari deret bilangan berikut. Nah, kita perhatikan untuk poin A, poin B, poin C, ini deretnya itu belakangnya titik-titik. Artinya apa? Nah, yang ditanya itu adalah deret geometri tak hingganya. Apa rumusnya? Iya, masih ingat ya? Nah, deret geometri tak hingga ini simbolnya S tak hingga, atau rumusnya A dibagi 1 min R. Untuk R-nya yang ada di antara negatif 1 dan 1. Gimana kalau R-nya kurang dari negatif 1 atau R-nya lebih dari 1? Nah, gimana coba? Masih ingat nggak? Nah, kalau lupa silahkan simak lagi di video barisan dan deret geometri. Kita tuliskan untuk bagian A dulu, rasionya bisa ya, mencari rasionya. Di sini jumlah dari bilangan-bilangan tersebut pada poin A adalah 27/2. Jadi kalau misalkan ini dilanjutkan sampai tak hingga, sampai suku tak hingganya, ini jumlahnya ini kalau kita menjumlahkan terus, jumlahnya ini akan menuju angka 27/2. Nah, gimana dengan poin B-nya? Oke, suku pertamanya itu 1, R-nya. Nah, R-nya berapa? R-nya 1/2. Ini juga sama ya, tinggal kita substitusikan saja ya, mudah ya. Nah, jadi kalau kita menjumlahkan semua bilangan ini sampai suku tak hingganya, itu jumlahnya menuju bilangan 2. Mudah ya. Sekarang perhatikan untuk poin C. Hati-hati ini untuk menentukan rasionya. Nah, perhatikan di sini U2-nya atau suku yang genapnya ini tandanya negatif. Nah, negatifnya kita hitung ya di sini. Jadi negatif 21/2 dibagi 5. Itu negatif 1/2. Jadi rasionya itu negatif 1/2. Jadi hati-hati ya, lihat tandanya di sini. Nah, maka jumlah seluruh suku-suku dalam deret tersebut adalah 10/3. Mudah ya, ini ya menentukan rasionya. Kemudian kita lihat suku pertamanya dan lihat tandanya juga. Hati-hati ya. Oke, paham sampai sini? Kita lanjutkan ya ke soal selanjutnya. Nah, ini jumlah deret geometri tak hingga adalah 8. Tadi kita udah bahas ya, deret geometri tak hingga. Dan jumlah suku-suku berindeks genapnya adalah 8/3. Ayo, diingat-ingat lagi nih. Untuk deret geometri tak hingga yang berindeks genap. Berarti mulainya dari suku keberapa? Suku kedua, kemudian suku keempat, suku keenam, dan seterusnya sampai tak hingga. Gitu ya, jadi U2 ditambah U4 tambah U6 tambah U8 terus sampai tak hingga. Nah, maka di sini rumus deret geometri tak hingganya yang tadi ya, dan ini untuk rumus deret geometri tak hingga yang berindeks genap. Nah, tinggal kita uraikan ya. Tadi diketahui jumlah deret geometri tak hingganya adalah 8, artinya S tak hingganya ini bernilai 8. Nah, ini 8 sama dengan A dibagi 1 min R, atau setara dengan nilai A-nya ini 8 dikali 1 min R. Kita punya persamaan yang pertama. Nah, sekarang kita uraikan persamaan yang kedua. Ini untuk deret geometri tak hingga yang berindeks genap. Nah, ini A-nya kita ganti dengan 8 dikalikan 1 min R. Nah, ini 1 min R kuadrat itu jika difaktorkan adalah 1 min R dikali 1 plus R. Ini 1 min R-nya bisa dipastikan ya tidak 0, maka bisa dicoret, atau 1 min R dibagi 1 min R itu 1. Maka diperoleh ini ya 8 dikali 1 plus R
sama dengan 3 dikali 8 dikali R. Maka diperoleh R-nya ini sama dengan 1/2. Kalau R-nya sudah kita peroleh nih 1/2, maka untuk mencari A-nya gimana? Nah, substitusikan ke persamaan yang pertama. Maka diperoleh A-nya itu 4. Maka untuk mencari suku ke-6-nya adalah AR pangkat 5. Atau nilainya di sini setelah dihitung, suku ke-6-nya itu adalah 1/8. Nah, silahkan disimak dulu. Nah, ini ada tali dipotong menjadi 9 bagian. Nah, panjang setiap potongan talinya mengikuti barisan geometri. Artinya, dipotong tidak sama panjang, tapi mengikuti barisan geometri. Potongan tali yang paling pendek adalah 4 cm, dan potongan tali yang paling panjang adalah 1024 cm. Nah, tentukanlah panjang tali semula. Nah, jadi ada potongan-potongan tali, ada 9 bagian. Nah, yang diketahui hanya potongan tali yang paling pendek dan potongan tali yang paling panjangnya saja. Potongan tali tersebut mengikuti aturan barisan geometri. Nah, kita ditanyakan nih, berapa panjang tali semula. Nah, di sini kita uraikan. Misalkan misalkan di sini tali yang paling pendeknya ini kita misalkan dengan U1-nya atau A-nya. Dan potongan tali paling panjangnya itu U9. Karena tadi ada 9 bagian, berarti yang terpendek potongan tali pertama, dan yang paling panjang potongan tali yang ke-9. Atau di sini U1 dan U9-nya. Nah, ini U1-nya itu A, U9-nya itu diuraikan dari UN barisan geometri. Nah, kita uraikan di sini persamaan AR pangkat 8 sama dengan 1024. Nah, A-nya tadi apa? A-nya 4. Maka di sini R pangkat 8-nya itu 256. Nah, 256 ini adalah 2 pangkat 8, maka R-nya adalah 2. Nah, di sini sudah diketahui ya, berarti nilai A dan nilai R-nya atau suku pertama dan rasionya. Nah, untuk menentukan panjang tali semula, artinya kita menjumlahkan panjang dari ke-9 potong tali tersebut. Atau yang ditanyakan adalah deret geometri. Jadi kita menjumlahkan potongan tali pertama hingga potongan tali ke-9-nya. Nah, karena di sini A dan R-nya sudah diketahui dan yang ditanyakan adalah panjang tali semula, atau kita menjumlahkan potongan tali pertama hingga potongan tali ke-9-nya. Atau yang ditanyakan berarti deret geometrinya atau S9-nya ya. Nah, tinggal kita substitusikan ke rumus SN-nya. Nah, di sini perhatikan karena R-nya itu 2 dan 2 itu lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus SN yang A dikalikan R pangkat N-1 dibagi dengan R-1. Nah, maka diperoleh panjang tali semulanya adalah 2044 cm. Nah, sampai di sini paham? Nah, silahkan dicatat ya yang kalian pahami, dan yang belum kalian pahami silahkan tanyakan ke Bunda ya. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.